Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Sulitan Optik kita. Sekarang materinya adalah propagasi gelombang EM dalam medium anisotropik. Kita sudah mencatat sebelumnya bahwa medan E dari gelombang itu sama dengan E0 EI K dot R min omega T. Begitu juga di medan H, sudah kita catat juga divergensi dari satu vektor gelombang itu sama dengan IK dot vektor gelombang itu. Karir dari satu vektor gelombang sama dengan IK cross vektor gelombang tersebut. Kemudian turunan waktu dou T dari satu vektor gelombang sama dengan min I omega dikali vektor gelombang tersebut. Dan sudah kita catat juga bahwa D sama dengan epsilon double strip dari E, K dot D sama dengan 0, vektor pointing S sama dengan E cross H, dan untuk medium anisotropik kita dapatkan bahwa D tidak sejajar dengan E. Sementara dari sini kita dapatkan bahwa K 3 lurus dengan D. Dengan demikian sudah kita dapatkan juga bahwa K kita tidak sejajar dengan vektor pointing S. Dari gambarnya kita lihat bahwa E dan S saling tegak lurus. Begitu juga dengan D dan K. Tapi terlihat bahwa S dan K tidak sejajar. K itu kan menggambarkan arah gerak muka-muka gelombang. Sementara S menggambarkan aliran energi. Jadi dengan demikian terlihat seperti ini proses penjalanan gelombang kita. Muka gelombangnya searah dengan K, sementara laju energinya adalah S yang membentuk sudut terhadap K. Sekarang kita lihat lebih lanjut mengenai besaran-besaran Maxwell. Karel E sama dengan min dB dt yang sama dengan min mu 0 dH dt, karena B sama dengan mu 0 H untuk medium non-magnetik. Maka yang ini sama dengan ini menggunakan ini, dan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini menggunakan ini. Negatifnya dengan negatif jadi positif. Sehingga kita dapatkan K cross E sama dengan mu 0 omega H. Ini kita dapatkan ini. Di sisi lain, persamaan Maxwell keempat, yaitu Karel H sama dengan JF tambah dou D dou T. Dan karena medium kita adalah medium non-konduktif, maka JF ini sama dengan 0. Dengan demikian, untuk medium non-konduktif, Karel H sama dengan dD dt, sehingga dengan Karel H sama dengan K cross H, dan dD dt sama dengan min omega D, maka kita dapatkan persamaan ini. K cross H sama dengan min omega D. Ya, persamaan Maxwell yang lain, divergensi D sama dengan 0, itu berarti K dot D sama dengan 0 menggunakan ini. Dan karena K dot D sama dengan 0, itu berarti K kita tegak lurus dengan vektor D. Sudah kita catat bahwa D adalah epsilon double strip E, dengan epsilon double strip sama dengan epsilon 0 kali K double strip,
Ingat, K ini adalah permitivitas relatif yang sering ditulis juga dengan epsilon R double strip. Dan sebelumnya sudah kita turunkan Karel E sama dengan mu 0 omega H dan Karel H sama dengan min omega D, berarti min omega epsilon double strip E atau min epsilon double strip omega E atau min omega epsilon 0 K double strip E. Itu berarti K cross ini sama dengan menggunakan ini, hasilnya adalah mu 0 omega K cross H dengan K cross H sama dengan ini, maka ini semua sama dengan ini, min mu 0 omega kuadrat epsilon double strip E atau menggunakan ini sama dengan min omega kuadrat mu 0 epsilon 0 K besar double strip E. Dengan ini adalah 1/C kuadrat, maka hasilnya adalah min omega kuadrat per C kuadrat K besar double strip kali E. Di sisi lain, ini menggunakan operasi perkalian silang 3 vektor, itu berarti sama dengan K kali K dot E dikurang K kuadrat E. Sehingga dengan demikian, karena ini sama dengan ini, dan sama dengan ini, semua, maka kita dapatkan K dikali K dot E kurang K kuadrat E sama dengan min omega kuadrat per C kuadrat K besar double strip E. Nih. Nah, untuk sistem koordinat prinsipal, K besar double strip itu bisa didiagonalisasi sehingga menjadi Kx, Ky, Kz. Dengan Kx sama dengan epsilon xx per epsilon 0 sama dengan nx kuadrat. Ky adalah epsilon yy per epsilon 0 sama dengan ny kuadrat. Kz sama dengan epsilon zz per epsilon 0 sama dengan nz kuadrat. Ini sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita lihat bahwa E ini mempunyai 3 komponen, yaitu membentuk matriks kolom EX, EY, EZ. Sementara K itu membentuk matriks 3x3 tapi diagonal, yaitu Kx, Ky, dan Kz. Maka semuanya ini adalah persamaan matriks. Atau dikatakan semua persamaan ini mempunyai 3 komponen, yaitu komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Di mana komponen X-nya seperti ini, yaitu komponen X dari K dot E dikurang K kuadrat E sama dengan min omega kuadrat per C kuadrat K besar double strip E. Untuk komponen X, begitu juga untuk komponen Y dan komponen Z. Jadi untuk komponen X seperti ini, nah ini berarti K-nya adalah Kx, sementara K dot E adalah ini, Kx EX, Ky EY, dan Kz EZ, ini adalah skalar, dan ini K kuadrat juga skalar, nah ini E-nya EX. Ini juga skalar, nah ini Kx EX. Ini komponen X-nya. Kita lihat ini komponen X kita. Sekarang kita misalkan vektor K itu diungkapkan dengan omega per C n vektor rho. Dengan rho adalah vektor satuan untuk arah propagasi K. Rho itu vektor satuan untuk K. Jadi esensinya rho itu hanyalah vektor yang menggambarkan arah propagasi.
nilainya 1. Jadi rho kita itu sama dengan rho X, X satuan, tambah rho Y, Y satuan, tambah rho Z, Z satuan. Dengan rho X kuadrat, tambah rho Y kuadrat, tambah rho Z kuadrat, itu sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan rho ini, maka Kx kita adalah omega per Cn rho X, dan Ky adalah omega per Cn rho Y, dan Kz adalah omega per Cn rho Z. Dengan rho X kuadrat tambah rho Y kuadrat tambah rho Z kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan demikian, yang ini bisa berubah menjadi persamaan seperti ini. Jadi yang Kx-nya itu, yang besarnya ini keluar, begitu juga Ky, yang ininya keluar, dan Kz ininya keluar, sehingga yang dalam tinggal rho X, rho Y, rho Z saja. Nah, yang ini dikali dengan yang ini, hasilnya omega kuadrat per C kuadrat N kuadrat rho X. Nah, ini sendiri sama dengan ini, K kuadrat sama dengan omega kuadrat N kuadrat per C kuadrat. Ini hasilnya. Ya, ini tetap nggak berubah. Sehingga kita perhatikan bahwa yang ini sama dengan ini, sehingga bisa kita coret. Dan kemudian ini masukkan ke dalam, dan yang ini pindahkan ke kiri, negatif jadi positif, kemudian dibagi dengan N kuadrat, hasil akhir dari proses ini semua pada X Kx per N kuadrat dikurang 1 tambah rho X kuadrat tambah rho X rho Y EY, akibat ini kali ini ya, kemudian rho X rho Z EZ. Nah, ini dengan ini untuk komponen X, ini sama dengan ini, dengan cara yang sama komponen Y seperti ini dan komponen Z seperti ini. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, sekarang bagaimana mencari solusi atas ketiga persamaan? Maksud mencari solusi atas 3 persamaan ini adalah berarti kita ingin mengetahui EX, EY, dan EZ-nya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu rho X, rho Y, rho Z. Yang berarti ini mengetahui terlebih dahulu pada arah mana gelombang diluncurkan. Kita misalkan gelombang diluncurkan atau bergerak sepanjang sumbu Z dengan 3 solusi yang memungkinkan terkait dengan arah polarisasinya. Solusi pertama itu EZ sama dengan 0, EY juga sama dengan 0, tapi EX tidak sama dengan 0. Jadi dari ketiganya ini hanya EX yang tidak sama dengan 0. Nah, pada kasus ini N sama dengan akar Kx. Karena vektor E paralel dengan vektor D, sedangkan K 3 lurus dengan D, maka K 3 lurus dengan E. Karena gelombang diluncurkan atau bergerak sepanjang sumbu Z, maka berlaku untuk vektor-vektor satuan, yaitu rho X-nya sama dengan 0, rho Y sama dengan 0, rho Z sama dengan 1. Karena gelombang merambat
hanya dalam arah Z. Perhatikan K kita itu dalam arah Z. K persamaan kita ini jadinya karena rho X dan rho Y sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, dan ini juga sama dengan 0. Sehingga hasilnya EX kali KX per N kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Itu juga ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, dan ini sama dengan 0. Jadi tinggal ini EY kali KY per N kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Dan kembali ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, dan ini sama dengan 1. Sehingga ini jadi hilang. Ini jadi 0 totalnya. Sehingga hasilnya adalah ini yang sama dengan 0. Berdasarkan tiga hal ini, karena EX tidak sama dengan 0, sementara perkaliannya dengan KX per N kuadrat kurang 1 sama dengan 0, maka otomatis ini sama dengan 0. Nah, dengan demikian, KX sama dengan N kuadrat. Sementara yang ini, karena ini sama dengan 0, maka ini menjadi tak tentu. Begitu juga karena ini sama dengan 0, menjadi tak tentu. Jadi yang pasti sama dengan 0 adalah KX per N kuadrat kurang 1. Karena ini nggak tentu, berapapun nilainya, dikali dengan 0 dia sama dengan 0. Berapapun nilainya dikali dengan sama dengan 0. Jadi yang pasti adalah KX per N kuadrat kurang 1 yang sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan KX kita sama dengan N kuadrat. Atau N kita sama dengan akar KX. Nah, pada solusi ini, E dan D itu paralel dan gelombang merambat sepanjang sumbu Z. Jadi vektor pointing S juga bergerak sepanjang sumbu Z. Dan polarisasi listrik adalah sepanjang sumbu X yang berhubungan dengan indeks bias yang sama dengan akar KX. N sama dengan akar KX. Solusi kedua yaitu pada kasus EZ sama dengan 0, EX sama dengan 0, tapi EY-nya yang tidak sama dengan 0. Nah, hasilnya mirip dengan yang kita peroleh sebelumnya. Cuma bedanya di sini N-nya sama dengan akar KY. E dan D masih paralel dan gelombang merambat sepanjang sumbu Z. Demikian juga S juga sepanjang sumbu Z. Di sini E-nya sepanjang sumbu Y dan S-nya sepanjang sumbu Z, K juga sepanjang sumbu Z. Sekarang kita lihat kasus gelombang diluncurkan pada arah yang tidak sejajar sumbu Z, tapi membentuk sudut tertentu terhadap sumbu Z. Jadi bisa dalam bidang XY, bisa dalam bidang XZ maupun dalam bidang YZ. Sekarang kita karena polanya sama, kita cukup meninjau pada bidang XZ saja. Jadi kita meninjau gelombang yang diluncurkan dalam arah sembarang pada bidang XZ. Nah, kita lihat perbandingannya. Di sini K kita tidak sejajar sumbu Z saja lagi. Tidak lagi sejajar sumbu Z, tapi membentuk sudut P terhadap sumbu Z. Bandingkan dengan ini, yang sejajar sumbu Z. Pada kasus ini, rho X sama dengan 0, rho Y sama dengan 0, dan rho Z sama dengan 1. Tapi pada kasus kita ini, rho X-nya tidak lagi sama dengan 0, tapi ini dia, ini rho X-nya, dan ini rho Y-nya.
rho Z-nya. Jadi kita lihat rho X kita adalah rho sin Pi, dan ini dia. Karena rho-nya sama dengan 1, itu berarti sama dengan sin Pi saja. Rho Y sama dengan 0, dan rho Z sama dengan rho cos Pi atau cos Pi saja. Maka persamaan ini itu berubah menjadi persamaan ini. Ingat bahwa ini karena rho Y sama dengan 0, maka ini 0. Dan ini menjadi sin Pi cos Pi, sin Pi cos Pi. Nah, ini min 1 tambah rho X kuadrat itu sama dengan min 1 tambah sin kuadrat Pi, atau sama dengan min cos kuadrat Pi. Karena ini kan berarti min sin kuadrat Pi tambah min cos kuadrat Pi. Karena ini kan berarti min sin kuadrat Pi min cos kuadrat Pi. Jadi persamaan-persamaan ini saya tulis dalam bentuk seperti ini. EX kali KX per N kuadrat dikurang cos kuadrat Pi tambah sin Pi cos Pi EZ. Sementara untuk yang persamaan kedua, karena ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Ya, menghasilkan ini sama dengan 0. Itu ini. Dan persamaan ketiga ini itu mirip dengan persamaan pertama. Hasilnya adalah sin Pi cos Pi EX tambah EZ kali KZ per N kuadrat min sin kuadrat Pi sama dengan 0. Jadi kita peroleh 3 persamaan sebagai hasil dari gelombang yang diluncurkan pada bidang XZ. Nah, 3 persamaan ini akan kita cari solusinya. Ini persamaan kita. Akhir. Sekarang solusi pertama kita adalah EX sama dengan EZ sama dengan 0 dan EY tidak sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke sini, ini berarti 0 semua, bisa kita coret. Ini juga 0, jadi persamaan 1 tidak memberikan informasi apapun. Persamaan kedua, ini EY tidak sama dengan 0, berarti KY per N kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Jadi KY per N kuadrat sama dengan 1. Atau KY sama dengan N kuadrat. Jadi N kita adalah akar KY. Nah, persamaan ketiga, karena ini sama dengan 0, dan ini juga sama dengan 0, maka kita tidak bisa menentukan nilai ini maupun nilai ini. Jadi, solusi pertama ini hanya memberikan informasi N sama dengan akar KY. Polarisasinya hanya dalam arah Y, dengan nilai indeks bias N sama dengan akar KY. Dan E3 lurus terhadap bidang XZ, yaitu bidang yang dibentuk oleh arah penjalaran gelombang kita. Solusi pertama. Solusi kedua,
yaitu EY sama dengan EZ sama dengan 0. Kalau tadi EX sama dengan EZ sama dengan 0, sekarang EY yang sama dengan EZ sama dengan 0. Dan EX-nya tidak sama dengan 0. Maka persamaan kita ini memberi dampak EZ-nya sama dengan 0. Itu berarti EX kali KX per N kuadrat dikurang cos kuadrat Pi sama dengan 0. Karena EX tidak sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, Kx sama dengan N kuadrat cos kuadrat Pi. Persamaan kedua tidak memberikan informasi karena E ini sama dengan 0, berarti ini tidak bisa ditentukan. Persamaan ketiga, karena EZ sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, artinya sin Pi cos Pi kali X sama dengan sin 2Pi per 2 dikali EX sama dengan 0. Karena ini tidak sama dengan 0, otomatis ini sama dengan 0. Hasilnya 0. Jadi sin 2Pi sama dengan 0 atau Pi sama dengan 0. Jadi kondisi kedua ini hanya bisa terjadi kalau Pi-nya sama dengan 0. Atau berarti gelombang kita menjalar sepanjang sumbu Z saja. Tidak membentuk sudut terhadap Z. Dengan Kx sama dengan N kuadrat. Solusi ketiga yaitu untuk E dalam bidang XZ. Jadi bidang XZ ini E kita ke sini. Dengan EX tidak sama dengan 0 dan EZ tidak sama dengan 0. Tapi EY sama dengan 0. Jadi E kita hanya dalam bidang XZ saja. Maka dari tiga persamaan ini, yang ini tidak berikan solusi karena ini sama dengan 0. Jadi ini nggak bisa kita tentukan. Berarti kita mempunyai dua persamaan. Itu EX kali Kx per N kuadrat kurang cos kuadrat Pi tambah sin Pi cos Pi EZ sama dengan 0. Dan sin Pi cos Pi EX tambah EZ kali Kz per N kuadrat kurang sin kuadrat Pi sama dengan 0. Itu ini. Nah, ini kalau disusun dalam bentuk matriks, itu menjadi Kx per N kuadrat dikurang cos kuadrat Pi sin Pi cos Pi dan sin Pi cos Pi Kz per N kuadrat dikurang sin kuadrat Pi dari matriks EX dan EZ sama dengan 00, maka solusinya yang non-trivial adalah determinan matriks ini. Determinan matriks Kx per N kuadrat dikurang cos kuadrat Pi sin Pi cos Pi sin Pi cos Pi Kz per N kuadrat kurang sin kuadrat Pi sama dengan 0. Determinan matriks ini sama dengan 0. Nah, karena determinan ini sama dengan 0, berarti ini kali ini dikurang ini kali ini sama dengan 0. Artinya ini Kx per N kuadrat dikurang cos kuadrat Pi dikali Kz per N kuadrat kurang sin kuadrat Pi dikurang sin kuadrat Pi cos kuadrat Pi sama dengan 0. Ini kalikan ke dalam, hasilnya ini Kx Kz per N pangkat 4, ini kali ke sini, dan ini kali ke sini, hasilnya adalah ini. Kemudian min cos kuadrat Pi kali min sin kuadrat Pi, hasilnya adalah plus cos kuadrat Pi sin kuadrat Pi yang berlawanan dengan ini, sehingga bisa saling menghilangkan, sehingga yang tersisa hanya ini. Nah, ini akan bisa berubah dalam bentuk seperti ini. Per N kuadrat sama dengan cos kuadrat Pi per Kx tambah sin kuadrat Pi per Kz. Kx Kz per
N pangkat 4 sama dengan 1/n kuadrat kali Kx sin kuadrat Pi tambah Kz cos kuadrat Pi. Kemudian ini menjadi kedua. Kemudian semuanya kita bagi dengan Kx Kz. Maka ini menjadi 1/n kuadrat dengan ini Kx sin kuadrat Pi per Kx Kz tambah Kz cos kuadrat Pi per Kx Kz. Maka ini bisa coret, ini juga coret. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, ini semua kita kali Kx, hasilnya Kx per n kuadrat sama dengan cos kuadrat Pi tambah sin kuadrat Pi per Kz dikali Kx. Sekarang yang cos kuadratnya dipindahkan ke kiri, dapatnya Kx per n kuadrat dikurang cos kuadrat Pi sama dengan sin kuadrat Pi per Kz Kx. Ini dia. Atau ini. Maka persamaan kita yang ini, yaitu ini, dengan mengganti Kx per n kuadrat kurang cos kuadrat dengan sin kuadrat Pi Kz Kx, jadi bisa kita tulis ini, jadi seperti ini. Ini pindah ke kiri menjadi min sin Pi cos Pi Ez, sehingga menjadi Ex Kx per Kz sin kuadrat Pi sama dengan min sin Pi cos Pi Ez, dan Ex-nya pindahkan ke kanan, sehingga ini menjadi Kx per Kz sin Pi sama dengan min cos Pi Ez per Ex. Sekarang Anda memindahkan cos Pi-nya ke kiri dan ini ke kanan, hasilnya adalah sin Pi per cos Pi sama dengan min Ez Kz per Ex Kx. Sin per cos adalah tan, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya Ez Kz dibagi Ex Kx sama dengan min tan Pi. Jadi, dengan telah diketahuinya Ez Kz per Ex Kx sama dengan min tan theta, berarti Ez per Ex sama dengan min Kx per Kz tan theta. Sementara hubungan Ez dengan Ex ini bisa kita lihat dari grafik. Dengan theta adalah sudut antara vektor E terhadap sumbu X, maka min Ez dibagi Ex itu adalah tan theta. Jadi tan theta kita sama dengan min Ez dibagi Ex. Sehingga Ez per Ex sama dengan min tan theta. Nah, dengan demikian, kalau masukkan ke sini, itu berarti tan theta sama dengan Kx per Kz tan Pi. Atau theta kita adalah tan min 1 dari Kx per Kz tan Pi. Selanjutnya, karena K tegak lurus dengan D, maka
Kalau vektor K membentuk sudut P terhadap sumbu Z, maka vektor D yang tinggal lurus dengan K akan membentuk sudut P pula terhadap sumbu X. Jadi, vektor E membentuk sudut theta terhadap sumbu X, vektor D membentuk sudut P terhadap sumbu X. Nah, selisih kedua sudut ini kita sebut sebagai delta, yang kita kenal dengan istilah sudut deviasi antara E dan D. Jadi delta kita sama dengan theta dikurang P, yang sama dengan tan min 1 Kx per Kz tan P dari tetanya dikurang P. Nah, theta ini disebut sebagai sudut kerja, yang tidak lain adalah sudut deviasi antara S dengan K. Karena S tinggal lurus pula dengan E. S tinggal lurus pula dengan E. Sehingga sebagaimana sudut deviasi antara E dan D adalah delta, maka sudut deviasi antara S dengan K juga delta. Jadi, delta itu tidak lain adalah sudut deviasi antara S dengan K. Jika gelombang diluncurkan pada suatu arah vektor K, maka vektor S atau vektor pointing dapat diketahui melalui Kx dan Kz. Jadi, melalui hubungan ini, bahwa delta adalah sudut deviasi antara S dengan K, sementara K membentuk sudut P dengan Z, dan S membentuk sudut delta dengan K, dengan delta adalah tan min 1 dari Kx per Kz tan P dikurang P. Jadi perhatikan bahwa delta kita yang merupakan sudut deviasi S terhadap K itu ditentukan oleh Kx dan Kz. Maka bisa kita simpulkan, jika suatu gelombang diluncurkan pada suatu arah K yang sudutnya P, maka arah S dapat diketahui melalui hubungan Kx dan Kz. Jika Kx sama dengan Kz, yaitu dalam hal ini deltanya menjadi tan min 1 dari tan P dikurang P, berarti sama dengan ini P dikurang P, artinya deltanya sama dengan 0. Maka tidak ada deviasi antara S dengan K, artinya S searah dengan K. Jadi, jika Kx sama dengan Kz, maka S searah dengan K. Artinya yang membuat S berbeda arah dengan K itu adalah hubungan antara Kx dan Kz-nya. Kemudian mengingat dx, dy, dz adalah matriks yang sama dengan epsilon 0 kali matriks Kx 0, 0, 0, Ky 0, 0, 0, Kz dikali matriks Ex 0, Ez, karena Ey kita akan sama dengan 0. Ey kita akan sama dengan 0. Dengan dx adalah epsilon 0, Kx Ex tambah 0 tambah 0 sama dengan epsilon 0 Kx Ex. Jadi dx kita adalah epsilon 0 kali Kx kali Ex tambah epsilon 0 kali 0 kali 0 tambah epsilon 0 kali 0 kali Ez. Kali 0 hasilnya ini. dy kita 0, yaitu epsilon 0 kali 0 kali Ex 0, epsilon 0 kali Ky kali 0 juga 0, epsilon kali 0 kali Ez juga 0. Nah, demikian juga dz sama dengan epsilon 0 Kz Ez. Hasilnya, kalau kita bagi dz dengan dx itu sama dengan itu Kz Ez dibagi Kx Ex. Mengingat ini sama dengan min tan Pi, berarti dz dibagi dx sama dengan min tan Pi.
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa sumbu optik dalam medium kristal anisotropik adalah arah di mana sinar-sinar cahaya yang ditransmisikan sepanjang sumbu ini, baik yang polarisasinya tegak lurus sumbu maupun yang polarisasinya searah sumbu, bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi sinar-sinar cahaya yang ditransmisikan sepanjang sumbu ini akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Baik yang polarisasinya tegak lurus sumbu maupun yang polarisasinya searah sumbu. Sumbu optik ini terbentuk karena struktur internal medium, seperti struktur internal pada kristal transparan. Jika sinar datang dalam arah yang membentuk sudut dengan sumbu optik, maka sinar akan terpecah dua, menjadi sinar yang polarisasinya tegak lurus sumbu optik, disebut sinar biasa atau ordinary ray, dan sinar yang polarisasinya sejajar sumbu optik, disebut sinar luar biasa atau extraordinary ray. Kedua pecahan sinar ini bergerak dengan arah dan laju yang berbeda. Kristal uniaksial adalah kristal yang memiliki satu sumbu optik. Misalnya, kalau Kx sama dengan Ky tidak sama dengan Kz, maka arah koordinat Z yang menjadi sumbu optik. Atau jika Kx sama dengan Kz tidak sama dengan Ky, maka arah koordinat Y yang menjadi sumbu optik. Sumbu-sumbu X, Y, Z adalah principal axis atau sumbu-sumbu utama. Kristal biaksial adalah kristal yang memiliki dua sumbu optik yang berbeda, di mana Kx tidak sama dengan Ky, tidak sama dengan Kz. Material non-kristalin atau yang tidak bersifat kristal pada umumnya tidak memiliki sumbu optik. Nah, jadi dalam medium uniaksial dengan Z sebagai sumbu optik, maka jika gelombang merambat sepanjang sumbu Z, artinya tidak membentuk sudut dengan sumbu Z, maka gelombang itu menghasilkan dua modus gerak, yaitu yang polarisasinya sejajar sumbu Z dan yang polarisasinya tegak lurus dengan sumbu Z, yaitu arah X dan arah Y, yang memiliki laju yang sama. Namun jika gelombang merambat membentuk sudut P terhadap sumbu Z, maka kedua modus gerak tadi, yaitu yang polarisasinya sejajar sumbu Z dan yang polarisasinya tegak lurus dengan sumbu Z, yaitu dalam arah sumbu Y dan arah sumbu X, itu bergerak dengan laju yang berbeda. Jadi, yang dalam arah X dan Y bergerak dengan laju yang sama, dengan indeks bias NO sama dengan akar Kx dan akar Ky, yang kita sebut sebagai indeks bias ordinary, dan sinar yang polarisasinya sejajar sumbu Z berbeda lajunya dengan sinar yang polarisasinya sejajar sumbu X maupun sumbu Y, dengan indeks biasnya disebut sebagai indeks bias extraordinary, yaitu NE, sama dengan akar Kz. Nah, melalui hubungan indeks bias dengan Kx dan Kz dalam persamaan ini, atau seper N kuadrat Pi sama dengan cos kuadrat Pi per NO kuadrat tambah sin kuadrat Pi per NE kuadrat. Dengan NO adalah ini dan NE adalah ini. Nah, kalau Pi sama dengan 0, hasilnya ini sama dengan 0. Maka seper N kuadrat 0 sama dengan seper Kx saja, atau seper NO kuadrat. Dan kalau Pi-nya adalah Pi per 2, maka seper N kuadrat Pi per 2 sama dengan seper Kz saja, sama dengan seper NE kuadrat, karena nilai ini
sama dengan 0 untuk Pi sama dengan Pi per 2. Jadi kalau kita perhatikan, NO kita ini diwakili oleh garis merah sepanjang sumbu X dan Y. Dia membentuk lingkaran sempurna karena besarnya sama dalam arah X maupun dalam arah Y. Tapi NE yang extraordinary itu nggak sama. Dia membentuk elips karena dia bergantung sudut. Pada sudut 0 dia sama dengan NO, tapi pada sudut Pi per 2 dia tidak sama dengan NO. Dia lebih besar dibanding NO. Atau ada yang lebih kecil dibanding NO. Nah, kalau yang lebih besar dibanding NO ini dikatakan kristalnya adalah kristal positif, dan kalau yang lebih kecil pada NO dikatakan kristalnya adalah kristal negatif. Ini kristal positif, ini NO-nya, Ne-nya lebih besar pada NO, Ne-nya lebih besar pada NO, konsekuensinya VO besar dibanding VE, karena hubungannya VO serbanding terbalik dengan NO, VE berbanding terbalik dengan Ne. Nah, untuk kristal negatif, justru sebaliknya. Ini NO dan ini Ne. Elipsnya seperti ini. Dengan Ne kecil pada NO, sehingga VO kecil pada Ne. Sekarang kita lihat indeks elipsoid yang terkait dengan sinar-sinar extraordinary. Nah, untuk sinar-sinar extraordinary, energinya kita beri indeks UE, yang sama dengan setengah E dot D, sama dengan setengah EX dx tambah EY dy tambah EZ dz. Kita tahu hubungan D adalah epsilon 0 K double strip E. Maka dx adalah epsilon 0 Kx EX, dy adalah epsilon 0 Ky EY, dan dz adalah epsilon 0 Kz EZ. Dengan demikian, dengan masukkan ini ke dalam, masukkan ini ke sini, masukkan pula ini ke sini, dan ini ke sini, kita dapatkan UE-nya adalah setengah dx kuadrat per epsilon 0 Kx tambah dy kuadrat per epsilon 0 Ky tambah dz kuadrat per epsilon 0 Kz. Sekarang kita bagi dengan UE, hasilnya ini 1, ini 1/2 UE sama dengan dx kuadrat per epsilon 0 Kx tambah dy kuadrat per epsilon 0 Ky tambah epsilon 0 kuadrat per epsilon 0 Kz. Nah, kita buat penskalaan baru dengan X adalah dx per akar epsilon 0 UE dan Y adalah dy per 2 epsilon 0 UE dan Z adalah dz per 2 epsilon UE. Maka dengan hasil penskalaan yang baru ini, masukkan ke sini, hasilnya adalah ini, X kuadrat per Kx tambah Y kuadrat per Ky tambah Z kuadrat per Kz sama dengan 1. Atau X kuadrat per Nx kuadrat tambah Y kuadrat per Ny kuadrat tambah Z kuadrat per Nz kuadrat sama dengan 1. Karena Kx, Ky, dan Kz sama dengan Ns kuadrat, ini sama dengan Ny kuadrat, ini sama dengan Nz kuadrat. Nah, ini disebut sebagai persamaan elipsoid untuk sinar extraordinary.